Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini sama-sama kita kembali berkumpul dan juga bermuhajah di tempat yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mengikuti kegiatan pengajian rutin kita yang pada malam hari ini kajian kita insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ali Hasan Bahar LCMA, dan alhamdulillah beliau pun telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan barokahnya dan juga keagungan daripada Surat Al-Fatihah menambah keberkahan untuk kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga semoga kita pun selalu diberikan kesehatan, inayahnya, dan juga seluruh dimudahkan aktivitas kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan mendengarkan dan mungkin melanjutkan kajian rutin kita yang Ahad kemarin kita alhamdulillah sudah mendengarkan kajian tentang ta'awud dan bismillah, dan insyaallah pada malam hari ini guru kita akan membahas sedikit tentang makna dan juga pembahasan tafsir di dalam surat Ar-Rahman. Kepada guru kita Al-Ustaz Haji Ali Hasan Bahar LCMA kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah Masjid Sunda Kelapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Hari ini kita akan membaca beberapa ayat dari surat Ar-Rahman, menyambung apa yang terakhir pada kesempatan yang lalu berkaitan dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang diharapkan kita semua sebagai umat Islam dianjurkan setiap memulai aktivitas dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah jelaskan apa arti Allah, lafaz yang dipilih mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat yang dipilih menjadi kalimat yang menandakan nama Tuhan yang Maha Agung. Setelah lafaz Allah ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita sudah menyentuh
apa yang dimaksud dengan Rahman, apa yang dimaksud dengan Rahim. Rahman yang artinya kasih sayangnya sempurna, kasih sayangnya terlihat nyata di dunia. Rahim yang artinya kasih sayang melekat, selalu ada padanya, sehingga Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sebut namanya adalah Tuhan yang sifatnya paling dominan adalah sifat rahmah ataupun kasih sayang, dengan harapan umat yang selalu memulai aktivitas dengan mengucapkan bismillah adalah umat yang sadar. Seorang yang membaca bismillah ketika memulai aktivitasnya, diharapkan dia akan menjadi orang yang sadar bahwa dia bisa beraktivitas karena rahmat Allah, dan dia melaksanakan aktivitas harus dengan harapan mendapatkan rahmat Allah. Dia melakukan aktivitas dengan tujuan rahmat bisa menyebar kepada sebesar-besar dan sebanyak-banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran yang begitu indah, aturan yang sangat istimewa. Kita setiap memulai aktivitas memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dan kita telah bawakan contoh bahwa keberkahan yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sebagaimana yang terjadi berkali-kali, begitu juga untuk di akhirat insyaallah. Dan umat Islam adalah umat yang setiap memulai aktivitas dia memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang disembahnya Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Nabi yang menjadi teladannya adalah nabi yang diutus sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Ada seorang badui baru masuk Islam. Seorang badui baru masuk Islam, kemudian dia berdoa. Dia berdoa dengan keyakinan dia doa itu benar. Doa itu berkaitan dengan rahmat dan kasih sayang. Nabi mendengar. Badui itu berdoa kurang lebih secara susunan bahasa Arab itu kalimatnya begini: Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada wa la tarham ghairana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad, jangan engkau rahmati selain kami. Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarham ghairana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad, jangan engkau rahmati selain kami. Ini orang baru masuk Islam. Tapi sekarang banyak juga yang seperti itu. Iya, banyak gak yang seperti itu? Yang terlalu fanatik dengan kelompoknya, dia mengharapkan rahmat hanya untuk kelompoknya. Itu mirip dengan orang Badui yang baru masuk Islam. Syekh A'id Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan, beliau menulis buku yang tidak begitu tebal dengan judul Muhammadun Rasulullah ka'annaka tarahu. Nabi Muhammad SAW seakan-akan kamu melihatnya. Di dalam buku tersebut Syekh A'id Al-Qarni membawakan kisah Badui tadi. Badui yang baru masuk Islam, Allahummarhamni. Nabi Muhammad dengar dia berdoa, ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad, jangan rahmati selain kami. Nabi Muhammad dengan tersenyum, kemudian Nabi Muhammad bilang, tahajjar tawasi'a. Kata Nabi Muhammad, kenapa kamu persempit sesuatu yang luas? Rahmat Allah itu luas. Nabi Muhammad meluruskan Badui yang baru masuk Islam tadi, jangan mempersempit rahmat. Ternyata sekarang sudah masuk Islam sudah lama, masih ada yang logika berpikirnya seperti itu. Kalau berdoa yang didoakan kelompoknya saja, yang didoakan itu hanya orang yang dekat saja. Kalau boleh saya tanya sama suami, saya mau tanya, pernah mendoakan istri tidak? Iya, pernah mendoakan istri. Istri pernah minta doa sama suami?
Ada istri yang menganggap dia sudah solihah, doa dari suami nggak bakal terkabul, doa dia yang terkabul. Pernah istri minta doa sama suami? Minta doanya apa? Rasulullah saking sayangnya, begitu besar rahmat yang ada pada Rasulullah, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha mencari kesempatan kapan Nabi Muhammad senggang. Begitu beliau melihat Nabi Muhammad senggang, beliau datang kepada Rasulullah dan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, doakan untuk Aisyah. Rasulullah dengan senyumnya yang indah, dengan senyumnya yang manis, beliau mengangkat tangan. Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang dahulu, yang terbaru, yang terlihat, yang tersembunyi. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Siti Aisyah begitu gembira mendengar doa itu. Kata Siti Aisyah, fawaqatu fi hujri Rasulillah. Saya jatuh di pelukan Rasulullah. Rasulullah menangkap saya dan bertanya kepada saya, ayasurruki du'ai ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah doaku ini membuat engkau senang? Siti Aisyah mengatakan, aku jawab, siapa yang tidak senang mendapatkan doa seperti ini? Lalu ini kita melihat betapa besarnya rahmat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, doa seperti ini aku baca setiap sholat. Setiap selesai sholat, aku selalu membaca doa seperti ini untuk seluruh umatku. Bukan hanya untuk istrinya, tapi untuk, ada orang berdoa hanya untuk istrinya, hanya untuk anaknya. Umat Islam tidak. Makanya ya Allahumma arhamna wal muslimin wa afina wal muslimin. Ya Allah, rahmati kami dan umat Islam, berikan kesehatan kepada kami dan umat Islam. Rasulullah mencontohkan kepada kita, beliau mendoakan istrinya, tetapi beliau katakan kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, wahai Aisyah, doa itu aku baca setiap selesai sholat untuk seluruh umatku. Bayangkan betapa besar rahmat. Dan kalau Rasulullah sebut umatnya, bukan hanya yang hidup pada waktu itu. Kalau Rasulullah sebut umatnya, maka yang dimaksud bukan yang hidup pada waktu itu, tapi seluruh yang belum lahir, yang sudah lahir, yang akan lahir, semuanya mendapatkan doa Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Dan beliau yang mengajarkan kepada kita menjadi umat yang penuh dengan kasih sayang. Nabinya rahmatan lil alamin, umat Islam juga harus menjadi umat yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa sih Islam bisa tersebar dengan begitu cepat, lalu sekarang mulai mandek? Kenapa? Karena banyak orang Islam tuh galak. Cemberut, nggak sabaran, mengharapkan rahmat itu hanya untuk dia dan kelompoknya. Beda dengan para sahabat Nabi yang mendapatkan didikan dari Rasulullah SAW. Mereka menyebarkan Islam penuh dengan kasih sayang. Dan mohon maaf, agama yang benar-benar membawa kasih sayang adalah agama Islam. Tapi kalau agama yang mengklaim sebagai agama membawa kasih sayang, tidak terbukti secara fakta dan secara aturan agama. Karena di dalam kitab suci mereka, di sana disebutkan bahwa Nabi mereka datang membawa pedang. Itu disebut. Profesor Yusuf Al-Qardawi di dalam kitab beliau yang berkaitan mengenai jihad, sudah diterjemahkan itu 3 jilid dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah itu judulnya Jihad di dalam Islam, atau ensiklopedia jihad. Di sana beliau memberikan ada bab, di bab-bab yang terakhir itu ada penjelasan bedanya perang di dalam Islam dengan perang di dalam agama yang lain. Perang di dalam Islam itu tidak boleh dimulai kalau sudah ada negosiasi. Perang di dalam Islam itu tidak boleh dimulai kecuali pihak yang sana yang memulai. Perang di dalam Islam itu tidak boleh membunuh yang masuk ke dalam rumah ibadah.
pendeta tidak boleh dibunuh, anak kecil tidak boleh dibunuh. Bandingkan, beliau mengatakan bandingkan dengan perjanjian lama. Perjanjian lama di sana disebut ada bangsa namanya Amalek yang diperintahkan oleh yang disebut di dalam kitab tersebut, bunuhlah semua yang ada dari mereka, perempuan, laki, wanita yang hamil, belah perutnya, keluarkan isinya, bunuh. Itu ada, bukan propaganda, tapi ada di dalam kitab yang mereka sebut kitab suci. Itu ada, dan silahkan baca perjanjian lama tersebut dengan tidak bermaksud memojokkan, tetapi ini adalah fakta. Di sana disebut perang berkali-kali dan tidak ada sedikit pun nilai-nilai kemanusiaan. Beda dengan perang di dalam Islam, tidak boleh memulai, harus sesuai. Kalau yang di sana perangnya itu pakai panah, kita tidak boleh pakai roket. Ya, roket. Sana pakai panah, terus kita pakai apa? Pakai panah. Nggak boleh itu. Yang di sana pakai pedang, kita pakai tank. Itu namanya apa? Itu membasmi. Islam itu mengarahkan waqatilul ladina kafaru kama yuqatilunakum kafah. Kamu perangi, bukan bunuh. Beda perangi dengan bunuh. Itu yang kadang-kadang sering salah. Pak Quraisy sampai menulis satu buku dengan judul ayat-ayat fitnah, karena ada dari mereka yang membuat film fitnah dengan judul fitnah, kemudian mereka membawa ayat-ayat Al-Quran yang mereka salah tafsirkan dengan sengaja. Beda. Kita itu selalu mengatakan kalau ada seorang Indonesia tinggal di pulau yang terluar, tidak punya akses internet, tidak punya akses handphone, tidak punya akses televisi, kalau mereka tidak mengenal Eropa, mereka tidak salah, karena mereka tinggal di wilayah terpencil. Tetapi kalau ada orang yang tinggal di tengah-tengah negara maju, akses internet terbuka, perpustakaan begitu besar, salah faham tentang Islam, itu namanya sengaja. Ya, kalau orang Indonesia tinggal di pulau terluar, lampu tidak ada, televisi tidak ada, internet tidak ada, salah faham. Kalau dikasih tahu itu ada orang datang dari New York. New York itu apa ya? Makanan jenis baru itu. Kalau dia salah seperti itu masih boleh, karena dia tinggal pulau terpencil. Itu ada riset yang dilakukan oleh seorang profesor. Dia ingin melakukan riset tentang kebahagiaan, happy. Apa sih standar orang bahagia? Itu melakukan kajian lapangan. Datang ke salah satu wilayah di Indonesia, kalau tidak salah di daerah pesisir, kita menyebutnya itu wilayah, kalau untuk mudik itu namanya jalur pantai utara, ya, jalan pantai utara. Itu ada seorang ibu, suami istri, seorang ibu dan ayah, pekerjaannya nelayan. Nah, ini seorang profesor yang sedang melakukan kajian, itu sampai ke kampung nelayan tersebut, dia ingin menanyakan apa yang mereka faham tentang kebahagiaan. Kemudian penerjemah yang mendampingi itu bertanya kepada ibu nelayan tersebut dan kepada suaminya. Dia bertanya, "Ibu, tolong jelaskan kepada kami apa yang ibu faham tentang happy." Ini lupa, penerjemah lupa bahwa dia sedang berbicara dengan orang kampung. Terus ibu itu ngomong sama suaminya, "Happy permen baru ya?" Happy itu kayaknya baru dengar. Itu permen, itu nama permen atau apa? Kalau orang seperti itu salah paham tentang happy boleh, karena mereka nggak nelayan. Setiap hari urusannya apa? Urusannya ombak, urusannya. Saudara-saudara, profesor itu mengatakan,
tidak apa-apa, tidak ada masalah. Dia tidak mengerti makna happy, tapi dia sedang menjalani apa yang kita maksud dengan bahagia. Karena orang yang kita anggap bahagia itu kan biasanya dia mau rumahnya mewah, mobilnya mewah, semuanya mewah. Hah, ini kata profesor nih yang nggak ngerti arti happy, tapi dia nggak ngerti arti happy apa, dia nggak ngerti, tapi dia sedang tenang. Dia pergi ke laut, kemudian dia menemani suaminya, dia melepas suaminya, dia tunggu sampai sore sambil menyanyi-nyanyi. Dia di situ menyiapkan makanan, sore-sore suaminya datang. Ini profesor bilang, nih, saya cari di negara-negara maju gak ketemu yang kayak begini. Tenang, enak, sampai happy dibilang nama permen. Nah, kalau orang seperti itu salah faham tentang happy, itu boleh. Tapi ada salah faham tentang Islam di negara-negara yang itu namanya bukan salah, itu sengaja. Masa tidak bisa sih mencari tentang Islam? Umat Islam, umat yang penuh dengan kasih sayang dan memikul tanggung jawab menyebarkan rahmat. Kalau satu dunia ini memusuhi kita, apa yang kita lakukan? Ya Allah, apa doa kita? Turunin azab ya? Belum apa-apa, Nabi bukan, Rasul bukan, doanya minta turun? Nabi bukan, Rasul bukan, yang Nabi saja nggak minta diturunkan azab. Nabi Muhammad itu kan seperti yang sudah saya sampaikan, Nabi Muhammad mulai banyak kelihatan uban beliau ketika turun surat-surat, diantaranya surat Hud, yang di dalamnya banyak ancaman azab dan informasi azab yang pernah turun kepada umat-umat yang terdahulu. Belum apa-apa sudah mintanya azab. Yang diminta Tuhan yang Maha Pengasih lagi. Minta diturunkan azab, mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Tuhan yang Maha. Salah alamat nggak? Minta diturunkan azab kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Salah alamat nggak? Salah alamat. Mintanya itu diturunkan rahmat. Ya Allah, turunkan rahmat kepadaku, turunkan rahmat kepada mereka semua. Ya Allah, isi hatiku ini penuh dengan rahmat. Hari ini kita akan membaca beberapa ayat dari surat, salah satu surat yang istimewa. Al-Quran seluruhnya istimewa. Al-Quran seluruhnya. Kenapa saya bilang seluruhnya? Tajwidnya istimewa, tulisannya istimewa, hurufnya, susunannya, informasinya, hukum yang ada di dalamnya, cerita. Kita itu sering punya cerita tambah-tambahan ya. Kita punya cerita kadang-kadang ada bumbu emosi, betul nggak? Coba baca kisah Nabi Yusuf. Nanti sekali-sekali kita baca surat Nabi Yusuf. 2014 nanti kita mau baca itu. 2014 itu kan nanti akan ada persaingan. Perlu itu baca surat Yusuf supaya persaingannya itu tidak mengorbankan Yusuf. Ya, cerita Nabi Yusuf, bagaimana indahnya. Nanti Natal kita mau baca cerita bagaimana Al-Quran mengkisahkan tentang lahirnya Nabi Isa. Umat Islam mengubur Al-Quran tidak sengaja. Sebagian umat Islam, saya tidak mengatakan banyak, sebagian umat Islam mengubur Al-Quran dengan tidak disengaja. Kenapa dia tidak menyebarkan, tidak memberitahu kepada rekan-rekannya, tetangganya tentang Al-Quran berbicara mengenai Nabi Isa? Mereka mau percaya silakan, tidak mau percaya silakan, tapi kita perkenalkan kepada mereka bagaimana Al-Quran, kisah lahirnya Nabi Isa, kisah problem yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, kisah-kisah yang ada itu tidak buatan, semuanya istimewa. Nah, yang kita mau baca hari ini dan beberapa kesempatan ke depan itu surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman, surat
salah satu surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan Asmaul Husna. Surat-surat yang lain kan Alif Lam Mim dzalikal kitabul, kemudian ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian macam-macam. Tetapi surat yang dimulai dengan Asmaul Husna, surat Ar-Rahman. Dan kita sudah jelaskan Rahman itu artinya yang kasih sayangnya tanpa batas terlihat, semuanya dapat. Surat Ar-Rahman, surat yang diturunkan di Mekah. Kemudian surat ini juga dikatakan surat yang dinamakan pengantin Al-Quran. Dalam hadis, meskipun riwayatnya termasuk dhaif ataupun lemah, namun sebagian ulama mengatakan hadis yang dhaif selagi tidak sangat lemah dan bukan dalam hal yang sifatnya prinsip atau hukum, maka hadis itu boleh dipegang. Dalam hadis itu dikatakan Nabi bersabda, inna likulli syai'in arusan wa arusul Quran suratul Rahman. Segala sesuatu ada pengantinnya. Pengantin Al-Quran surat Ar-Rahman. Saya mau tanya dulu, kalau disebut kalimat pengantin, apa yang hadir di benak kita? Lain-lain ya. Kalau disebut pengantin, apa yang hadir di benak kita? Apa? Pengantin kasih sayang. Sebentar. Begitu disebut pengantin, apa yang pertama hadir di benak kita? Oh, kadang-kadang pengantin nunggu pasangannya. Kalau disebut pengantin itu apa coba? Coba ingat-ingat ya, mungkin sudah lupa kali ya. Ustadz Faruk pengantin baru. Kalau disebut pengantin itu apa yang hadir di benak kita? Semuanya indah. Dari ujung sampai kita kadang-kadang panggil ini siapa kemarin jelek perasaannya ya. Ya dari ujung atas sampai ujung bawah itu semuanya indah. Segala sesuatu ada pengantinnya. Pengantin Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Ada apa dengan surat Ar-Rahman sampai dikatakan pengantin Al-Quran? Jadi kalau disebut pengantin, yang hadir di benak kita semestinya loh ya, semestinya semua keindahan. Tadinya bulu matanya nggak ada, tahu-tahu panjang bulu matanya. Tadinya sininya nggak merah, ya pipinya tidak merah, tahu-tahu merah. Biasanya nggak pernah harum, tahu-tahu sampai ada ungkapan dalam bahasa Arab itu la itra ba'da arus. Tidak ada minyak wangi yang bisa mengalahkan minyak wangi pengantin. Semerbaknya itu kalau disebut pengantin yang hadir di benak kita harum, indah, bersih dan seterusnya. Surat Ar-Rahman tidak salah kalau dikatakan pengantin Al-Quran, karena nanti kita akan melihat bagaimana Allah menampakkan, mendemonstrasikan, menunjukkan aneka rahmat yang tidak terbatas. Dari yang dari yang terkecil, terbesar, terlihat, tidak terlihat, terlintas, tidak terlintas, akan disebut di dalam surat Ar-Rahman. Sampai surat ini menarik, ada satu ayat yang diulang-ulang berkali-kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, yang pertama yang saya ingin ingatkan diri saya,
bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Apapun yang saya hadapi, saya harus sadar Tuhan Maha Pengasih. Sesuai dengan ketentuannya, bukan sesuai dengan keinginan saya. Kita itu sekarang kadang-kadang Tuhan bukan, tapi ingin semua sesuai dengan, berarti itu mau mirip-mirip dengan. Jadi ada orang yang mengaku tidak secara langsung dia adalah Tuhan. Dia ingin semua itu sesuai dengan. Baik. Dalam riwayat dikatakan yang berkaitan dengan surat Ar-Rahman, Nabi menegur sebagian sahabat yang ada pada waktu Nabi membaca surat Ar-Rahman. Nabi mengatakan, malakum al-jinnu afsahu minkum. Kenapa kamu ketika aku bacakan surat Ar-Rahman, jin lebih fasih dari kamu? Jin lebih fasih. Setiap aku bacakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, setiap aku baca itu, bangsa jin yang mendengar bacaan tersebut langsung menjawab pertanyaan tadi. Bangsa jin, di sini ada jin nggak? Ada. Hah? Dari mana taunya gentayangan? Lagi duduk itu. Iya. Untung saja jin nggak kelihatan. Coba kalau jin kelihatan mau makan nggak nafsu kita. Ya Allah, tinggi bener. Untung saja Allah, itu rahmat juga. Seandainya jin, orang yang sering melihat jin itu, kalau nggak kuat, makanya itu banyak orang bohong. Kalau melihat jin itu banyak bohong, itu ilusi. Banyak yang bohong. Itu ada seorang ulama meneliti. Ulama itu mengatakan, saya pernah beberapa tahun yang lalu punya kawan mengaku sering ketemu sama jin. Sekarang saya sedang melakukan riset, penelitian. Karena Imam Syafi'i itu mengatakan, siapa yang mengatakan saya pernah melihat jin, kesaksiannya ditolak. Karena Al-Quran mengatakan, mereka melihat kamu, kamu tidak bisa melihat mereka. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi sekarang gayanya, ya banyak orang itu ada penunggunya. Ada penunggunya. Kemudian jin yang sekarang dipromosikan itu oleh mereka yang pemburu hantu apa semuanya. Kok jinnya senang dengan rumah-rumah mewah? Iya, nggak ada itu yang pengusaha warteg yang nggak ada. Ini jangan-jangan ini akal-akalan mereka. Nabi mengatakan, hei kenapa kamu jin? Ketika diturunkan ini dan aku bacakan, tidak sekalipun aku membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kecuali mereka menjawab. Apa jawaban mereka? La syai'a min alaika rabbana nukadzibuhu. Tidak ada satupun dari kenikmatanmu, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Nanti pulang tolong hitung ada berapa kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. PR untuk minggu depan. Jangan dijawab dulu. Belum sampai, ini masih introduction, ini masih pendahuluan. Setiap kali dibacakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin menjawab. Surat Ar-Rahman, surat yang memiliki keistimewaan, meskipun bukan berarti yang lain atau surat yang lain tidak memiliki keistimewaan. Namun itulah yang dikatakan oleh sebagian ulama ketika ingin memberikan gambaran tentang Al-Quran. Al-Quran itu untayan mutiara yang semuanya mutiara. Kamu lihat yang ini bagus, kamu lihat yang satu lagi bagus, kamu lihat ini bagus.
Kemudian setelah kamu lihat pertama kali, bagusnya terlihat. Kedua kali kamu melihat lagi, bagus yang baru akan terlihat. Terus, tidak akan habis. Surat Ar-Rahman yang akan kita baca beberapa ayat pada kesempatan ini. Yang pertama dimulai dengan kata-kata Ar-Rahman. Tuhan yang kasih sayangnya tanpa batas, luas, baik jumlahnya, jumlah sampel yang diberikan rahmat tersebut dan yang mendapatkan rahmat. Rahmatnya banyak, yang dapat juga banyak. Kan ada yang rahmatnya banyak tapi yang dapat hanya banyak jumlah rahmatnya dan banyak yang mendapatkannya. Kemudian setelah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru, an-najmu wasyajaru yasjudan. Sampai di situ dulu. Ar-Rahman, Tuhan yang maha kasih dan maha sayang, yang kasih sayangnya tanpa batas. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Sebetulnya susunannya yang paling tepat secara kasat, bukan kepala staf angkatan darat, bukan, kasat mata. Secara kasat pakai T bukan D. Secara kasat mungkin kita akan mengatakan Ar-Rahman khalaqal insan 'allamahul bayan. Tanda rahmat dan kasih sayang Allah, kenapa dimulai dengan mengajarkan Al-Quran, baru yang selanjutnya menciptakan manusia. Mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia. Semestinya kan kalau mau menunjukkan rahmatnya, itu dimulai dengan penciptaan manusia. Kenapa yang didahulukan mengajarkan Al-Quran? Yang pertama, Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, itu beliau mengatakan, tolong perhatikan. Yang pertama disebut setelah dia mengatakan Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang kasih dan sayangnya tanpa batas, dia menyebut ilmu. Allamal Quran, mengajarkan, memberikan ilmu tentang Al-Quran. Kalau tidak dengan ilmu, saya mau tanya, orang tua yang baik yang ngasih anaknya uang atau ngasih anaknya pendidikan? Yang memberikan kepada anaknya pendidikan. Kalau yang memberikan uang, orang tua yang sangat sayang dengan anaknya, mungkin uang untuk anaknya itu sangat dibatasi, tapi yang selalu diberikan keteladanan, ilmu dan seterusnya. Ar-Rahman, Tuhan yang maha kasih dan maha sayang, yang penuh dengan rahmat, menunjukkan penuh rahmat yang ada padanya. Yang pertama dengan ilmu, dia yang memberikan ilmu, mengajarkan Al-Quran. Ilmu, kita ini agama Islam itu agama ilmu. Tapi karena ada negara yang lambang negaranya pakai pedang, kemudian ada la ilaha illallah, akhirnya banyak orang salah paham, dipikir agama la ilaha illallah itu agama pedang, padahal itu lambang negara. Lambang negara. Islam itu agama ilmu. Agama ilmu. 1000 lebih ayat berkaitan tentang ilmu. 1000 lebih. Al-Quran menyebut tentang orang yang berilmu. Pada kesempatan yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, kita menyebut bagaimana murid Nabi Sulaiman yang mampu mendatangkan istana Ratu Balkis. Jin kalah. Lagi-lagi jin kalah dengan ilmu. Manusia yang berilmu. Allamal Quran,
mengajarkan, memberikan ilmu tentang Al-Quran. Kalau mau tahu rahmat Allah harus melalui ilmu. Kalau tidak memiliki ilmu, dia tidak akan mengetahui rahmat Allah. Dan karena sayangnya Allah, Allah berikan yang pertama bentuk rahmatnya adalah ilmu. Mengajarkan Al-Quran. Tuhan yang Maha Penyayang, bentuk kasih sayangnya itu yang pertama terwujud dengan memberikan ilmu Al-Quran. Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan ilustrasi, kalau kita membeli alat elektronik yang mahal, begitu kita beli kita akan tanya katalognya mana. Kita akan tanya katalog bagaimana menggunakan. Kalau ibu beli alat elektronik kemudian dari pabriknya nggak ada katalognya, bagaimana kabarnya? Baru sampai rumah sudah terbakar. Tanda sayang Allah memberikan ilmu Al-Quran sebagai buku petunjuk. Allamal Quran khalaqal insan. Sayangnya sebelum dia menciptakan, dia sudah menyiapkan terlebih dahulu ilmu yang akan menjadi dasar kamu bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nabi Muhammad itu selalu mengatakan, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah au aliman au muta'allima. Dunia terkutuk, dunia terkutuk, dan terkutuk semua yang ada di dalam dunia kecuali zikir, ingat kepada Allah, ataupun orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu. Sampai ada ungkapan, bukan hadis tetapi ungkapan, kalau tidak salah ungkapan sahabat atau tabi'in, yang mengatakan kun aliman, jadilah kamu seorang yang berilmu. Kalau nggak bisa menjadi orang yang berilmu, jadilah muta'allima, jadilah orang yang menuntut. 1 menit lagi azan, kita akan lanjutkan setelah azan. Jadilah orang yang berilmu, atau menjadi penuntut ilmu, atau menjadi orang yang mendengarkan ilmu, atau kalau nggak bisa juga menjadi orang yang cinta dengan ilmu. Jangan menjadi kelompok yang kelima. Nanti kita akan lanjutkan setelah azan. اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran ilmu. Di dalam ungkapan dikatakan, jadilah kamu yang pertama, target kamu harus menjadi orang yang berilmu. Itu harus menjadi target yang utama. Kalau tidak bisa menjadi orang yang berilmu, kamu harus menjadi penuntut ilmu. Harus menjadi, jadi target yang pertama itu menjadi orang yang berilmu. Kalau nggak bisa menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang menuntut, mencari ilmu. Wah, saya sudah nggak bisa lagi menjadi seorang alim, seorang yang berilmu. Yang kedua, yang menuntut ilmu. Kalau tidak bisa yang kedua menjadi yang menuntut ilmu, jadilah orang yang mendengarkan. Mata saya sudah nggak ngelihat, saya cuma punya alat ini mendengar. Nggak bisa lagi saya mau baca kitab, saya nggak bisa lagi. Saya mau jalan sudah nggak bisa lagi. Saya cuma punya modal itu, alat yang saya miliki hanya pendengaran. Nggak bisa jadi seorang alim, tidak bisa menjadi penuntut ilmu, dengar. Kalau nggak bisa jadi pendengar juga, ya udah jadi orang yang cinta dengan ilmu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kalau nggak bisa menjadi orang yang mendengarkan ilmu, sudah uzur, sudah semua, ya udah cinta dengan ilmu. Kalau nggak bisa juga, jangan jadi yang kelima. Jangan menjadi yang pemilik ilmu, tidak, penuntut ilmu bukan, pendengar bukan, pecinta bukan. Itu berarti makhluk yang bukan-bukan. Alim bukan, penuntut ilmu bukan. Dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk setiap saat, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Muhammad, Tuhanku tambahkan untukku ilmu. Ilmu apa saja, apalagi terutama ilmu yang menjadi penjelas tentang kewajiban kita hidup di dunia. Tambahkan ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW dalam beberapa doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min yaumin la azidu fihi ilma. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu satu hari di situ saya tidak mendapatkan ilmu. Aku mohon perlindungan. Ilmu, agama Islam ini agama ilmu. Tapi mohon maaf, negara-negara Islam, Indonesia yang jumlah rakyatnya 100 juta, berapa ratus juta? 200 berapa itu? 200 juta lebih. Ada berapa perguruan tinggi di Indonesia? Bandingkan dengan negara kafir.
Berapa? Gak seimbang. Sampai ada seorang menulis kolom di salah satu media di Eropa, itu mengatakan, kenapa bangsa Barat senang dengan etnis Yahudi? Karena orang Yahudi berpendidikan, mereka ada manfaatnya. Tapi kalau selain Yahudi, apalagi umat Islam, bayangkan disuruh bagi-bagi itu mau. Saya nggak mau nyebut namanya tuh, yang Departemen Kesehatan itu, nggak usah disebut, ini masjid. Sehingga itu kenapa? Karena bangsa apa? Pagi-pagi itu nggak usah disebut. Itu yang la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mau menyelesaikan aja nggak bisa. Mau menyelesaikan masalah, bikin masalah besar. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Yang nggak ngerti jadi ngerti. Udah nggak usah disebut. Ini musibah karena tidak ada ilmu. Ini yang dikatakan bahwa kebodohan menjadi sebab musibah. Bagi-bagi. Negara Islam terbesar. Kirain bagi-bagi Quran. Yang bener aja nih umat Islam. Saya pikir bagi-bagi Quran. Nggak tahu, dia bilang, saya dapat buku mau masuk kampus, nggak taunya di dalam buku ada alat tersebut. Makhluk aneh. La haula wala quwata illa billah. Itu yang dikatakan kalau sudah bodoh akan menjadi korban. Bodoh. Di negara-negara yang kafir saja nggak seperti itu. Ada jalan keluar yang elegan, yang menjaga. Itu hal-hal yang sensitif. Jangan, na'udzubillah. Lagi-lagi kembali kepada ilmu. Allah yang maha kasih dan maha sayang. Alamal Quran. Kasih sayangnya itu terbukti, wujud nyata dengan mengajarkan Al-Quran. Kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Al-Quran bacaan yang sempurna yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, yang sampai kepada kita tidak ada sedikit pun kurang. Kalau ada kelompok yang mengatakan Quran kurang, otaknya dia yang kurang. Ya, yeah. Kalau ada yang mengatakan Quran kurang, dia yang kurang sekian on. Bukan Al-Quran sempurna, tidak ada yang, bahkan mereka-mereka di Eropa yang melakukan pengkajian tentang Islam, banyak dari mereka yang awalnya mencari celah kekurangan Al-Quran, ternyata, nah ini kasih sayang Allah. Berapa banyak orang yang tujuannya untuk membongkar dan mengungkap, kalau mereka temukan apa yang kurang di dalam Al-Quran dan ajaran Islam, niat mereka sudah nggak bagus, tapi berapa banyak mereka akhirnya bukan menemukan cacat dari Al-Quran, malah justru mereka menemukan hidayah. Yang jahat saja dapat, apalagi yang ke Sunda Kelapa. Yang itu banyak, itu mereka S1, S2, S3 mencari celah untuk memojokkan Islam. Ternyata begitu profesor, taubatan nasuha, masuk Islam. Bayangkan, ini rahmah, kasih sayang Allah. Yang niatnya jahat aja masih mendapatkan, apalagi yang niatnya ilmu. Allamal Quran, tanda sayang yang paling besar. Dia tidak membiarkan kita dalam keadaan bodoh. Kalau kita kan kadang-kadang itu senang orang kalau bergaul dengan kita di bawah pengetahuannya, di bawah kita enak nggak? Enak kan? Bodoh ini gampang nggak? Negara-negara yang memberikan beasiswa, katanya beasiswa diberikan kepada negara-negara Muslim misalnya, yang mereka berikan beasiswa tersebut untuk ilmu-ilmu tertentu. Mereka tidak berikan untuk ilmu-ilmu yang kita dikasih Facebook, kita dikasih semuanya, itu dikasih ampas, dikasih, tapi untuk yang sensitif, karena mereka tidak percaya. Itulah orang yang tidak percaya dengan rahmat. Mereka mau ngasih ilmunya tanggung-tanggung, disuruh belajar, semuanya dikasih beasiswa untuk kagum kepada mereka, untuk
menjadi budak mereka. Dibuka sedikit-sedikit. Begitu mereka sudah jauh, baru kasih lagi. Jauh, baru kasih lagi. Beda dengan umat Islam. Silahkan saya menganjurkan saudara-saudara yang hadir di sini semua, kalau punya kesempatan, baca Masa Keemasan Islam. Siapa yang menjadi murid di Spanyol ketika Spanyol adalah negara yang paling banyak memiliki universitas di abad ke-8 bangsa Eropa, yang menjadi murid datang ke universitas Islam tuh orang mana? Orang kafir. Semuanya dikasih kesempatan, tapi begitu ilmu mereka yang memiliki tidak dikasih kesempatan, kecuali sangat terbatas sekali. Karena mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan rahmat. Ilmu adalah rahmat. Jangan kamu persempit rahmat tersebut. Tanda sayang Allah, Dia memberikan ilmu. Nabi yang mengatakan manusia itu ada 4, kata Nabi. Manusia itu ada 4. Yang pertama, rajulun atahullahu al-mala wal ilm. Seorang yang punya harta dan punya ilmu. Itu fi arfa'il manazil. Jadi manusia ada 4. Yang paling tinggi itu punya harta, punya ilmu. Nabi Sulaiman kaya raya, ilmunya juga Nabi Sulaiman. Haji Sulaiman belum tentu. Nabi Sulaiman alaihi salamu ala nabiyina afdhalis salati wassalam. Ilmu dapat, harta dapat. Yang kedua, dapat ilmu tapi nggak punya harta. Atahullahu ilman walam yu'tihi mala. Kata Nabi, yang kedua ini bisa naik pangkatnya menjadi yang pertama melalui ilmu. Karena niat dihitung. Orang yang punya ilmu mendapatkan pelajaran. Hadis innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Kemudian dia duduk. Kemudian ketika dia melihat, ya Allah, kalau saya dapat uang sekian, saya mau kasih beasiswa itu untuk mereka yang enggak. Tapi sekarang udah bingung lagi, pengemis 25 juta. Akhir zaman. Itu setan bingung. Pengemis Jakarta bisa 25 juta. 2 minggu. Itu profesional betul dia. Yang kedua itu punya ilmu tapi nggak punya harta. Dengan ilmunya dia bisa mendapatkan derajat yang pertama. Karena semua dengan ilmu. Begitu dia mendapatkan pelajaran, yang nggak sempat pergi haji, kalau yang berilmu itu gampang, ya, sholat subuh berjamaah, ya, sholat subuh, habis sholat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai, dapat pahala, kan? Dengan ilmu, nggak repot-repot. Mau dapat pahala haji, datang ke masjid pagi-pagi ataupun kapanpun datang ke masjid, niat untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, dapat pahala. Mau bangun rumah di surga dengan ilmu, tahu. Yang kedua itu dapat ilmu tapi nggak dapat, tapi dia bisa naik derajatnya melalui ilmu. Sekarang itu kan jangan kaget kalau ada terowongan di dasar laut, ya nggak usah kaget. Itu dari mana? Ilmu. Wow, lantainya itu sampai 120 lantai. Gimana bikinnya tuh? Nggak kena angin. Ilmu. Semuanya pakai ilmu. Nih ngomong. Kok bisa jadi nih bisa buat ngomong? Dari mana? Ilmu. Coba orang yang hidup tahun 1920 bingung kali ngelihat orang pakai ini ngomong. Ada gambarnya. Sekarang kan lagi model itu jalan sampai ketabrak kereta, ya. Ilmu. Yang ketiga kata Nabi, mendapatkan harta tapi nggak dapat ilmu. Hartanya menjadi musibah untuk dia.
Karena dia tidak tahu di mana dia menggunakan hartanya. Dia tidak tahu bagaimana mendapatkan harta yang halal. Tidak tahu bagaimana mengeluarkan harta di jalur yang halal. Ilmu tidak dapat, tapi dapat, maka hartanya menjadi musibah di dunia dan musibah na'udzubillah. Itu sampai ada doa Nabi Daud mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari memiliki anak yang kurang ajar, memiliki harta yang menjadi azab. Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu sayyidan alayya. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah memiliki anak yang kurang ajar. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah yang kedua, harta yang menjadi penyebab azab. Itu nanti diazab, kan dihisap. Yang halal itu dihisap. Kalau punya sepatu ada 2000 sepatu. Nanti dihisap di akhirat. Yang pertama dari mana nih? Hadiah dari gubernur. Yang satu lagi itu dihisap. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari harta yang menjadi azab. Karena harta bisa menjadi azab, bisa menjadi harta yang dimiliki oleh orang yang berilmu. Ni'mal malus salih fir rajulis salih. Yang ketiga Nabi Daud minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jari su'in, dari sahabat yang buruk. Kalau melihat yang baik kepada dari aku nggak pernah disebut, tapi kalau melihat yang buruk disebarkan. Dan yang ketiga aku mohon perlindungan ya Allah dari pasangan yang bikin beruban sebelum waktunya beruban. Saya ulangin, yang membuat beruban sebelum bikin pusing, bikin pusing. Aku mohon perlindungan. Saudara-saudara, Nabi mengatakan ada 4 orang yang berilmu dan berharta itu tinggi. Kalau tidak bisa, yang kedua, tidak punya harta masalah. Yang penting dengan ilmu. Nabi Sulaiman pernah ditanya, mau dapat harta atau mau dapat ilmu? Atau kerajaan, kekuasaan? Nabi Sulaiman bilang, ilmu aja. Dari ilmu beliau mendapatkan harta, dan dari ilmu beliau mendapatkan bayangkan saudara kalau disuruh pilih, mau duit atau mau ilmu? Haji Sulaiman ditanya, mau harta atau mau kerajaan? Nabi Sulaiman alaihi salam ditawarkan, mau ilmu, mau harta, mau tahta? Ilmu. Dengan ilmu beliau mendapatkan harta, mendapatkan kejayaan. Mendapatkan ilmu dan harta. Mendapatkan ilmu tidak dapat harta. Mendapatkan harta tidak dapat ilmu. Yang keempat kata Nabi yang bahaya, ilmu tidak, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan ayat-ayat yang terkait dengan surat Ar-Rahman, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling banyak rahmat dan kasih sayangnya, karena sebesar rahmat yang ada pada kita, sebesar itu Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Kalau rahmat kita sedikit, Allah akan turunkan rahmat. Tapi kalau rahmat kita sayang dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan kebaikan untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat dan karunia. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah, semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil pada kesempatan malam hari ini, dan semoga makin menambah keluasan ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keberkahan, kasih sayang, dan juga amal baik untuk kita semua. Dan sebagai kata penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad